Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Anggreni Susandi dengan NPM 12102015 Universitas Wadaya Gunung Jati. Saya di sini ingin menjelaskan tentang human capital. A few moments later. 2 hours later. 3 hours later. 1 hour later. 1 eternity later. Many months later. Meanwhile, The next day. the next day. Eventually, Day 3. Arti human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, kedua perilaku, ketiga usaha, keempat waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Kombinasi human capital ada 3, yaitu yang pertama karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya inteligensi, energi, sikap positif, kendalian, dan komitmen. Yang kedua ada kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. 3 keterampilan untuk mendapatkan keberhasilan perusahaan, proses, atau bisnis. Yang pertama ada commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misalnya kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga ada property skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan merek. Peran human capital yang pertama sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset tersebut finansial kapital. Yang kedua ada aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, tanah. Yang ketiga ada aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Yang kedua ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama buy atau membeli, yang kedua bullet atau membangun, yang ketiga borrow atau meminjam, yang keempat bonds atau melambung, yang kelima ada bind atau mengikat. Human capital dipandang sebagai elemen strategik perusahaan karena pengelolaan dan energi sumber daya manusia memberikan kontribusi yang besar bagi pencipta keunggulan bersaing. Kemampuan mengelola sumber daya manusia sebagai aset yang penting bagi keberhasilan perusahaan, seperti keahlian, pengetahuan, kemampuan, dan perilaku tertentu dari manusia diperlukan untuk mencapai keunggulan bersaing. Karena pada intinya manusialah yang akan mengimplementasikan strategi perusahaan. Oh yeah. The end.